Warga merekam aksi segerombolan remaja bersenjata tajam menyerang sejumlah siswa saat nongkrong di kantin Sekolah SMP Negeri 42 Semarang, Jawa Tengah. Warga yang mengetahui adanya aksi penyerangan mengusir para pelaku dengan menggunakan kayu dan batu. Menurut warga, sebelum melakukan penyerangan, para pelaku terlebih dahulu membuat onar. Ya, tahu kan sebelumnya Jumatan tuh udah kesini, tapi nggak bawa alat, cuma gembor-gembor ngono tuh biasa. Terus diladeni sama anak sini, yuk kan Rene, terus lari ke sana. Terus habis Jumatan kesini lagi bawa alat itu tuh. Sementara itu, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Dewi Sartika, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi tawuran ini menutup ruas jalan sehingga pengendara yang melintas terpaksa menghentikan laju kendaraannya. Petugas yang datang ke lokasi membuat pelaku tawuran kocar-kacir melarikan diri. Dari pengejaran, petugas mengamankan 4 orang remaja dan mengamankan 9 senjata tajam jenis celurit. Salah seorang pelaku menangis saat diamankan petugas ke Mapolsek Kramat Jati. Diduga tawuran dipicu saling ejek antar kedua kelompok. Tim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya tawuran di Jalan Cililitan Kecil. Selanjutnya, tim melaksanakan penyisiran di sekitar lokasi dan berhasil diamankan 4 remaja dan juga 1 senjata tajam jenis celurit serta 4 unit handphone. Selanjutnya, tim melakukan koordinasi dengan anggota Polsek Kramat Jati dan langsung diserahkan di tempat. Warga berharap patroli rutin dilakukan untuk mengantisipasi aksi tawuran yang kerap terjadi. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Jakarta, Kristadi Priomanik, iNews melaporkan. Eksekusi rumah di Kampung Lumban Saribu Lombok, Desa Sihite 2, Kecamatan Dolok Sanggulu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pemilik rumah dan warga terlibat aksi dorong-mendorong dengan petugas kepolisian dan Satpol PP saat berusaha masuk ke dalam rumah untuk mencegah eksekusi yang dilakukan petugas Pengadilan Negeri Tarutung. Bahkan, sejumlah warga melakukan penghadangan kendaraan alat berat dengan cara tidur di jalan untuk mencegah merobohkan rumah serta menaiki kendaraan alat berat. Namun aksi perlawanan pemilik rumah dan warga tak membuahkan hasil. Tim Pengadilan Negeri Tarutung tetap merobohkan rumah. Sejumlah ibu-ibu pun menangis histeris hingga jatuh pingsan saat kendaraan alat berat merobohkan rumah mereka di lahan sengketa seluas 8 hektar. Menurut keterangan pemilik rumah, sebelum eksekusi dilakukan, pihak pemohon sudah melakukan keberatan dan sudah dicatat oleh panitera. Keberatan lawan, Pak. Karena kami orang miskin, kami tidak tahu bermain di surat-surat. Orang itu pandai mencari celah kelemahan kami karena adat Batak. Dahulunya itu hukum daripada bahasa sudah menentukan suatu keabsahan. Tapi di masa sekarang surat-suratlah yang menentukan. Tapi kami selaku orang masyarakat yang rendah kurang mengerti mengenai unek-unek daripada hukum. Jadi kami dipermainkan. Kalau layak udah ada yang aturan, datang ke kantor. Di kantor kita ada bagian humas. Posisinya kan ini Ya posisi di lokasi, Pak. Kecuali kita nggak di lokasi. Iya, makanya layak kami tak datang yang akurat. Kan udah di tangan Bapak. Kita nggak berhak memberikan data kalau kita yang menyampaikan. Tapi kalau humas nanti menyampaikan itu sudah asli, sudah real dari kedua. Sementara keberatan pihak pemilik lahan ini terkait objek-objek yang berbatasan tidak sesuai dengan apa yang diamarkan oleh pengadilan. Namun eksekusi tetap dilanjutkan tanpa ada bukti surat dan keterangan saksi pemohon hingga dimenangkan oleh Demus Purba. Dari Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan.
Polisi gerebek kampung narkoba di kawasan Kelambir 5. Mantan Wali Kota Blitar M. Saman Hudi Anwar ditangkap diduga menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar. Kawanan monyet berkeliaran di area permukiman rumah warga di Tangerang Selatan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Baby hari ini? Selamat siang. Kabar luar biasa dong tentunya. Kayaknya senang banget nih Pram ketemu Baby hari ini. Senang banget meskipun di luar hujan, ya. Kita harus tetap semangat. Apalagi lebih semangat lagi temani Pram Senja dan juga Baby Kristami. Ya walaupun cuaca mendung di luar, tapi kita tetap semangat karena menyapa pemirsa di rumah. Kembali lagi kita Anyu Siang hadir memperbarui informasi Anda dalam Anyu Siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 1,5 jam ke depan. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi pemirsa ini dari, kita lihat sebentar pemirsa, ini dari gerebek kampung narkoba pemirsa, di mana tim gabungan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Medan Helvetia menggerebek kawasan Kelambir 5 yang selama ini kerap melakukan transaksi peredaran narkoba. Dan dalam penggerebekan, polisi sempat melepaskan sejumlah tembakan peringatan ke udara usai seorang pengedar yang sudah berhasil ditangkap dan berupaya kabur. Tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Medan Helvetia menggerebek gang keluarga Jalan Kelambir 5. Lantaran lokasi ini kerap dijadikan praktik penyalahgunaan dan transaksi narkoba. Saat melakukan penggerebekan, petugas terpaksa melepaskan sejumlah tembakan peringatan ke udara sesaat setelah polisi meringkus seorang pengedar yang sudah menjadi target operasi. Petugas menangkap pelaku dengan menyamar sebagai pembeli. Polisi juga menangkap seorang wanita yang diduga merupakan bagian dari pengedar yang ditangkap. Petugas sempat bergerumul dengan pelaku hingga terjatuh dari bantaran sungai, sebelum akhirnya petugas lain yang sudah berada di sekitar lokasi menyergap pelaku. Dan laporan dari masyarakat, informasi masyarakat bahwa di Jalan Kelambir 5, Gang Keluarga, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Long Beach, itu banyak terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis metamfetamin atau sabu. Sehingga pada hari ini gabungan Polrestabes Medan, yaitu Satres Narkoba dan Polsek Medan Helvetia, melaksanakan GKN dan tersebut dapat diamankan 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan, dengan proses undercover buy. Dalam kasus ini, pihak polisi masih mendalami keterangan kedua pelaku yang ditangkap guna mengungkap jaringan lain yang berkaitan dengan para pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah pelajar yang tengah bolos sekolah terjaring razia petugas Satpol PP di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahkan beberapa pelajar yang sedang berpacaran ikut terjaring razia. Sepeda motor yang dikendarai pasangan pelajar ini terpaksa dihentikan petugas saat akan menuju lokasi perbukitan Torsiojo di Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat diinterogasi, para pelajar mengaku bolos sekolah dan akan menuju lokasi perbukitan Torsiojo. Sejumlah pelajar lain juga didapati di sekitar lokasi sepi Torsiojo tengah asik bolos sekolah dan sedang memadu kasih. Selanjutnya para pelajar yang diamankan petugas dibawa ke kantor kecamatan setempat untuk didata dan mendapat pembinaan. Ini sebenarnya kita sangat miris melihat perkembangan pelajar kita akhir-akhir ini yang sering bolos dan sering mangkal dan bermain-main di sekitar jalan lingkar tersebut. Razia seperti ini akan rutin dilakukan petugas mengingat saat ini maraknya fenomena pernikahan dini di usia pelajar yang salah satunya disebabkan pergaulan kelewat batas. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Pemirsa, ambruknya sebuah rumah di kota Cimahi, Jawa Barat terekam kamera warga. Bangunan 2 lantai tersebut ambruk diduga akibat konstruksi lapuk dan erosi di bagian fondasi. Video amatir warga merekam detik sebuah rumah berlantai 2 di Kelurahan Pasir Kaliki, Cimahi, Jawa Barat ambruk pada Jumat siang. Peristiwa ini sempat membuat panik warga sekitar. BPBD Kota Cimahi yang datang ke lokasi langsung melakukan penanganan dan asesmen. Rumah ambruk diduga karena konstruksi bangunan lemah dan erosi pada fondasi rumah yang berada di pinggir sungai Pasir Kaliki. Tanda-tanda awal ambruknya rumah sudah dirasakan sejak 1 hingga 2 bulan sebelumnya. Tembok bawah juga sudah mengalami pergeseran. Kemudian 2 minggu setelah itu kita laporan ke pihak RT RW, kemudian diteruskan ke kelurahan mungkin ya Pak ya. Karena kemarin sempat benteng dulu yang sebelah sini yang ambruk, gitu. Jadi kita laporan cepat-cepat ke pihak kelurahan. Akibat bangunan yang konturnya lemah karena diakibatkan usia, kemudian seperti yang tampak di sini ada kali besar juga, terjadi erosi sehingga kirmir yang pertamanya itu rubuh, kemudian membawa sedimen, menggerus sedimen yang berada di bawah rumah. Ini sudah terjadi berpotensi sejak 3 bulan yang lalu. Tidak ada korban dalam musibah ini karena penghuni rumah sudah dievakuasi beberapa hari sebelumnya. Pemkot Cimahi akan segera memperbaiki konstruksi talut sungai yang rusak. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tempat penimbunan BBM di kota Cilegon, Banten ludes terbakar pada Jumat malam. Kobaran api sempat meledak diduga berasal dari tempat penampungan BBM. Akibatnya, 2 mobil dan 4 sepeda motor hangus terbakar. Sebuah ledakan keras yang diikuti kobaran api dari sebuah drum BBM membuat warga lingkungan Leweng Sawo, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon panik dan berhamburan keluar rumah. Petugas sempat kesulitan memadamkan api sebab titik kebakaran merupakan tempat penimbunan bahan bakar minyak. Api baru bisa dipadamkan setelah hampir 5 jam petugas gabungan dengan 4 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Terbakar apa sih Pak? Objek yang terbakar, info laporan awal dari BBM. Timbunan BBM. Penimbunan BBM ya. Menurut petugas di lokasi kejadian, petugas merasakan adanya aroma atau bau BBM. Namun belum diketahui BBM jenis apa. Dipastikan di lokasi kejadian adanya penimbunan BBM yang mengakibatkan 2 mobil dan 6 sepeda motor hangus terbakar. Hingga saat ini petugas gabungan masih menyelidiki korban tambahan dan penyebab atas terjadinya kebakaran tersebut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum mahasiswi yang menjadi korban tabrak lari di Cianjur menunjukkan data berbeda dari hasil pemeriksaan Satlantas Polres Cianjur. Data tersebut berdasarkan rekaman video yang dimiliki keluarga serta keterangan sejumlah saksi. B14. Kasus tabrak lari seorang mahasiswi Selvi Amalia Nuraini memasuki babak baru. Kuasa hukum keluarga Selvi kali ini merilis data berbeda dari hasil pemeriksaan Satlantas Polres Cianjur. Data yang ditunjukkan pihak keluarga ini berdasarkan pada rekaman video serta keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian di Cianjur, Jawa Barat. Perbedaan rekaman video terletak pada merek mobil yang menabrak korban. Mobil yang menabrak diduga berada dalam rombongan kendaraan Polda Metro Jaya. Karena itu, kuasa hukum meminta kepolisian agar membandingkan data versi polisi dengan rekaman yang dimiliki oleh keluarga. Dan saya udah perdalam, ya kita udah mengerucut versi kita, yaitu mengerucut ke mobil Kijang gitu. Kijang, Innova aja. Innova. Tapi kalau versinya kepolisian ya itu ada penyusup gitu. Mobil Audi. Iya betul, seperti itu infonya Pak. Jadi kan ada 2 versi ya, nah, kita saling menghormati lah. Ya. Sebelumnya, Selvi Amalia Nuraini tewas akibat tabrak lari di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 Januari 2023 lalu. Korban diduga ditabrak oleh rombongan pejabat polisi. Namun, polisi menyatakan mobil sedan yang menabrak korban tidak termasuk dalam rombongan kendaraan polisi. Pernyataan polisi ini berdasarkan kamera pengawas di sejumlah titik serta keterangan saksi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya yang tewas saat kecelakaan dengan mobil yang dikemudikan oleh pensiunan Polri. Ini ditetapkan sebagai tersangka. Ya pemirsa, Muhammad Hasya ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam berkendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk rekan korban yang berada di lokasi kejadian, Ditlantas Polda Metro Jaya menetapkan Muhammad Hasya sebagai tersangka. Penetapan tersangka disimpulkan lantaran Muhammad Hasya lalai dalam berkendara. Polisi memastikan bahwa mobil purnawirawan Polri tersebut tidak menyalahi aturan lalu lintas dan berada di jalurnya saat kecelakaan terjadi. Kasus kecelakaan ini dihentikan karena tersangka telah meninggal dunia. Karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri kan gini. Ini kan karena kelalaiannya dia sendiri. Si Ahmad Hasan ini sehingga dia meninggal dunia karena kelalaiannya si Ahmad Hasan sendiri dalam mengendarai sepeda motor, dalam kelalaiannya mengendarai sepeda motor sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Itu. Jadi yang menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya dia sendiri, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Kecelakaan yang terjadi pada 6 Oktober 2022 di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan ini terjadi pada dini hari saat kondisi hujan dan jalanan licin. Hasya tewas usai ditabrak mobil milik Purnawirawan Perwira Menengah Polisi berinisial ESBW. Pelaku yang mengendarai mobil Pajero menabrak dari arah berlawanan karena korban berhenti mendadak. Saat itu korban berjalan beriringan dengan rekannya. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan korban saat itu menghentikan kendaraannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wali Kota Blitar M. Saman Hudi Anwar ditangkap diduga menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.